Oke, berikutnya lagi untuk perkuliahan tatap muka ini, kebetulan di kelas ini yang ikut kan cuma separuh. Berarti secara kontinu kelas kalian tiap perkuliahannya tatap muka. Yang lain silakan dari ya. Jadi minggu depan tatap muka, berikutnya juga sampai selesai. Ya. Jadi yang daring ya silakan daring, yang tatap muka maka karena kalian sudah memilih tatap muka, maka untuk kontinunya kelas ini maka berlanjut sampai akhir semester. Kalau tidak ada perubahan kebijakan ya, jadi kalian bisa praktek tiap hari. Nah gitu. Nah, ada kendala? Geleng-geleng. Ya. Nah memang yang namanya ya kuliah di lab itu sebaiknya memang kalau Anda paham kita berinteraksi langsung ya. Yang daring pun kalau memang seandainya ada IPU nanti silakan tanyakan. Ya, jangan mentang-mentang daring sudah dihidupi Zoom malah enggak memperhatikan materinya. Jadi nantinya kalau memang tidak jelas baik itu yang di kelas ataupun lewat daring nanti tolong tanyakan langsung ketika perkuliahan berjalan. Ya. Ya. Mungkin karena ini semester 3, kalau yang dulu kan namanya anak baru, tapi kuliah kampus nggak pernah. Jadi baru semester sekarang, walaupun semester 3 katanya masih anak baru jadinya ya. Baru pertama kali kita melaksanakan tetap muka. Yang mudah-mudahan ke depan semua sudah normal lah. Normal kita bisa kuliah juga dengan baik. Nah, walaupun kita sekarang ini perkuliahan tatap muka, absensi di daring itu wajib Anda isi ya. Jadi walaupun kalian tatap muka sekarang, absensi yang di e-learning itu wajib Anda isi. Karena nanti semua rekap absensinya di sana semua. Ya, Anda belum tentu nantinya apakah UASnya itu di kampus atau UASnya via daring. Jadi kita lihat perkembangan seperti apa. Maka di daring, absensi wajib tetap Anda isi. Nah materinya pun hari ini nantinya ya tetap upload di sana. Jadi kalau Anda lupa materi sampai hari bisa lihat di sana juga. Ya, paham ya? Oke. Nah, berikutnya lagi karena ini materi pertemuan pertama, ada yang belum saya sampaikan yang kemarin. Nah. Oke, yang di rumah lewat daring kelihatan materinya ya? Kelihatan Pak. Oke. Baik, ini pertemuan pertama kemarin kita membahasnya sampai ke kriteria basis data, ya. Belum bisa bahas sampai ke DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS itu kalau kepanjangannya Database Management System. Yang saya minta Anda bukan hanya hafal kepanjangannya, ya. DBMS itu apa? Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Simpelnya seperti itu ya. Kalau arti panjang-panjang silakan Anda googling sendiri, Anda cari sendiri kalau artinya lengkap. Tapi bahasa sederhananya DBMS itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data. Jadi kalau kita membuat basis data yang memerlukan aplikasinya, memerlukan software yang digunakan untuk memanage. Nah, nama softwarenya itu disebut dengan DBMS.
Nah, DBMS ini banyak sekali DBMS. Ya, ada yang dari database Oracle, ya, ada yang dari Microsoft SQL Server, ada yang MySQL, ada lagi Access, ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak DBMS yang dikembangkan oleh pihak-pihak vendor. Ya, jadi nantinya Anda tinggal pilih mana DBMS yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau pakai Oracle ya silakan, mau pakai MySQL ya silakan, mau pakai SQL Server ya silakan. Intinya DBMS itu digunakan untuk membuat dan mengelola database. Nah, berikutnya, mengapa kita perlu menggunakan DBMS? Kenapa perlu kita menggunakan DBMS? Nah, kita perlu menggunakan DBMS yang pertama agar adanya independensi data dan akses data yang efisien. Apa maksudnya, Pak? Apa yang dimaksud dengan independensi data? Maksudnya dengan adanya DBMS itu data dan database yang kita gunakan dia bersifat independen. Maksudnya apa? Berdiri sendiri, tidak bergantung kepada bahasa pemrograman, tidak bergantung kepada aplikasi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Ya, di poin pertama sudah pernah jelaskan, saya ilustrasikan contoh. Kita punya beberapa aplikasi. Contoh, kalau Anda masuk di kampus, Anda kan begitu registrasi masuk melalui aplikasi PNB. Ya, daftar melalui aplikasi penerimaan baru kan. Setelah daftar, Anda melakukan pembayaran nanti didaftarkan melalui aplikasi administrasi pembayaran. Setelah daftar pembayaran, Anda resmi sebagai mahasiswa Stikom, mahasiswa Unama, maka data kalian masuk ke Siakan, sistem informasi akademik. Nah, masing-masing data tadi itu disimpan di dalam DBMS. DBMS-nya diakses oleh banyak aplikasi. Aplikasi PMB, aplikasi administrasi pembayaran, administrasi Siakan. Bahkan Anda e-learning sekarang itu juga diakses melalui DBMS-nya. Maksudnya dengan adanya DBMS tadi itu bisa diakses oleh berbagai aplikasi. Dia tidak bergantung kepada aplikasi tertentu. Paham ya? Kalau Anda akses pakai mobile, data yang diakses masih sama. Itu contoh di kampus. Nah, kalau mau contoh yang lain, perbankan contohkan kemarin. Anda nabung, data kalian didatakan oleh tellernya, namanya siapa, alamatnya di mana, berapa tabungannya, simpan di aplikasi perbankannya. Kemudian Anda daftar akun e-banking, Anda daftar akun mobile banking. Ketika Anda mengakses e-banking, mobile banking, data yang diakses sama nggak? Sama. Artinya apa? Mau aplikasi yang di bank, mau aplikasi yang e-banking, mau aplikasi yang mobile, dia bisa mengakses database yang sama. Kenapa bisa? Karena tadi datanya disimpan dalam DBMS. Dengan adanya DBMS, data bersifat independen. Paham nggak maksudnya? Yang kedua, mereduksi waktu pengembangan aplikasi. Tahu arti mereduksi apa? Bahasa kita ya? Mempersingkat, memperpendek waktu pengembangan aplikasi. Maksudnya apa, Pak? Dengan adanya DBMS, ya, programmer tidak perlu memikirkan lagi basis datanya apa saja. Kenapa? Datanya sudah tersedia. Si pengembang hanya tinggal mengembangkan interface-nya, aplikasinya. Contoh, ya. Saya contohkan tadi. Kan sebelumnya di perbankan ada nggak aplikasi e-banking? Nggak ada kan? Ada nggak aplikasi mobile banking? Nggak ada. Tapi dengan adanya database sudah ada, ketika dia mau mengembangkan e-banking, dia tinggal ngambil data yang ada, bangun interface-nya jadi. Lalu berkembang aplikasi, muncul lagi aplikasi mobile. Apakah dia buat database yang baru? Tidak. Dia tidak buat database yang baru. Tinggal mengambil database yang ada,
Dia hanya bangun interface. Paham ya? Itu yang dimaksud reduksi tadi. Mempersingkat atau memperpendek waktu pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena datanya sudah tersedia. Paham ya? Nah, sama ketika Anda semester ini kita membangun e-learning. Apakah ketika membangun e-learning data diproses sendiri lagi? Tidak. Kalian hanya tinggal login dengan menggunakan NIM dan password. Kenapa? Karena data kalian sudah diambil dari data siapkan. Paham ya? Nah, itu yang maksud dengan mereduksi. Berikutnya, integritas dan keamanan data. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, dengan adanya DBMS itu, data yang simpan dalam satu DBMS, datanya menjadi lebih konsisten. Ya, apa maksud konsisten, Pak? Kalau ada satu data diupdate, maka otomatis data lain juga akan terupdate. Apa maksudnya? Contoh, ketika Anda daftar masuk ke profil Siakat, umpamanya, Anda sudah ganti nomor telepon, Anda mau mengganti nomor teleponnya. Siapa yang mengganti nomor teleponnya? Nomor handphonenya? Anda sendiri kan? Begitu Anda mengganti nomor handphone kalian, maka data yang diakses oleh front office, data yang diakses oleh desain PA, data yang diakses oleh Prodi, nomor handphonenya mana? Yang barusan Anda update. Tapi kalau umpamanya data masing-masing, Anda update di profil Anda, di Prodi lain datanya, di DPA lain datanya. Tipenya apa? Nomor handphonenya tidak sama. Tapi dengan ada DBMS, Anda cukup Anda yang mengupdate data kalian, yang lainnya akan otomatis terupdate. Paham nggak? Itu yang maksudnya data konsisten tadi. Dan datanya valid. Kemudian keamanan data maksudnya apa? Dengan data disimpan dalam DBMS itu, data lebih aman, lebih secure. Maksudnya apa? Orang yang bisa mengakses database hanya orang yang mempunyai hak akses. Kalau dia tidak punya akses, maka tidak bisa masuk ke dalam database. Contoh, siapa yang bisa masuk ke akun kalian? Kalau tidak kalian sendiri. Teman saya bisa? Ya bisa, kalau kalian kasih passwordnya. Paham ya? Jadi yang bisa mengelola data kalian ya kalian sendiri. Satu lagi siapa? PAK. Ya. Jadi kalau ada terjadi perubahan, nantinya kita bisa lihat siapa yang merubah. Cek di track perubahan datanya. Kalau tidak masalahnya berarti itu maksudnya. Hah? Ya. Kemudian atau contoh lainnya, Anda ujian. Setelah ujian nilai saya masukkan ke aplikasi. Kemudian saya keluar. Saya sign out. Bisa tidak kalian lihat di data saya? Nggak bisa kan? Tapi kalau ujian saya tulis nilai di sini. Saya keluar. Itu saya keluar, udah sampai saya lihat, kalau tengok nilainya, buka nilai. Bisa nggak? Bisa kan? Kenapa? Ini nggak bisa ada proteksi. Itu maksudnya. Jelas? Jelas? Ya. Kemudian administrasi keseragaman data. Kenapa kita perlu menggunakan DBMS? Untuk administrasi keseragaman data. Agar datanya seragam. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Kalau seandainya kita ngisi formulir, begitu Anda daftar PMB, di formulir itu kan ada ngisi itu. Isi nama, kemudian alamat, ada tempat lahir, ada tanggal lahir umpamanya. Saya waktu sekarang ke tempat dan tanggal lahir. Kalau seandainya saya tulis itu tempat dan tanggal lahir, maka yang Anda isi dalam satu kolom itu tempat lahir, koma, lalu tanggal lahir. Nah, setelah dinyatakan lulus, Anda isi formulir ulang. Di formulir ulang beda lagi datanya. Ada tempat lahir terpisah, ada tanggal lahir. Nah, kalau data terpisah seperti itu, bisa nggak tidak data langsung dipindahkan? Tidak bisa. Kenapa? Tempat dan tanggal lahir kemudian terpisah, tempat dan tanggal datanya berbeda. Kalau tempat dan tanggal lahir Anda gabungkan, bisa tidak Anda menghitung berapa umur siswa? Tempat dan tanggal lahir Anda gabungkan. Bisa tidak Anda menghitung? Bisa. Kalau pakai Excel, ngitung umur
tanggal sekarang kurang tanggal lahir. Bisa tahu umurnya kan? Tapi kalau Anda gabungkan tempat tanggal lahir, bisa nggak Anda dapatkan umurnya? Nggak bisa. Karena tempat itu dibaca karakter. Tadi, kalau dengan ada database, data seragam. Kalau di bawah ditulis tempat dan tanggal lahir, tempat kemudian tanggal lahir, maka yang lain juga akan pasti mengikuti. Nah, yang lainnya gini. Kenapa lagi kita perlu menggunakan DBMS? Umpamanya kita mendata jenis kelamin. Jenis kelamin tidak dihentikan nih. Kan biasanya ada laki-laki atau wanita ya. Kita bebaskan. Ada yang ngisi laki-laki, ada yang ngisi pria. Ada lagi yang mengisi perempuan, ada yang mengisi wanita. Nah, kalau kita bebaskan seperti itu, kita filter nih, nggak tampilkan yang laki-laki. Yang prianya ikut nggak? Tidak. Kita tampilkan yang wanita, yang perempuannya ikut nggak? Tidak. Kenapa tidak ikut? Karena datanya berbeda-beda. Tapi dengan database itu bisa kita proteksi. Maksudnya apa? Yang masuk, kalau tidak laki-laki, berarti perempuan. Anda masukkan pria ditolaknya, Anda masukkan wanita ditolaknya. Kenapa? Karena tadi kita bisa memproteksi yang masuk hanya laki-laki atau perempuan. Paham nggak? Paham? Nggak paham tanya ya. Jangan angguk-angguk iklan ngeleng-ngeleng. Ya. Dengan tatap muka, nggak ngerti tanya langsung. Ya. Kemudian akses bersamaan dan perbaikan dari terjadinya crash. Apa maksudnya, Pak? Jadi kalau ada terjadi kerusakan data, ya, itu datanya bisa kita tangani dengan cepat. Contoh, ketika Anda ngontrak, sekali ngontrak kan 500-an orang tuh. Ternyata ada datanya yang belum terinput atau datanya yang salah. Apakah 500 diperbaiki satu-satu? Tidak. Siapa yang memperbaiki? Yang memperbaiki cukup admin kan? Begitu admin perbaiki, maka otomatis lainnya akan menyesuaikan. Paham ya? Nah, itu alasan kenapa kita perlu menggunakan DBMS. Nah, di mana saja penerapan basis data itu? Nah, kalau sekarang ini rata-rata semua lini, semua bidang, semua lini sudah banyak menggunakan basis data atau sudah banyak menggunakan basis data. Tujuannya apa? Agar bisa mereka menghasilkan informasi dengan cepat. Yang pertama, akademik sudah pasti ya. Karena rata-rata perguruan tinggi bahkan sekolah pun sudah menggunakan atau sudah mengembangkan sistem informasi. Bayang nggak kalau seandainya ketika kita melakukan perkuliahan, melakukan pendataan mahasiswa tidak menggunakan basis data. Pokoknya formulir pakai kertas, kontrak KRS pakai kertas, HS pakai kertas. Apa kira-kira kendala yang terbayang oleh kita mengumpulkan datanya? Ya, kalau semua data mahasiswa pakai kertas, kali angkatan 700, 800, satu angkatan, 2 angkatan 1.600, 3 angkatan 24.000. Simpan pakai kertas, arsip saja. Ya, kalau anggap 5 tahun data mahasiswa, data KRS, data KHS, data bayar pulang, itu kita pakai lemari pun uang nggak cukup jadinya kan? Ya, kita juga ortas semuanya. Tapi dengan ada basis data, gimana nyimpan? Cukup dalam hard disk. Ya, satu ruangan ini bisa dibagikan oleh ruangan besar ini. Paham ya? Makanya bilang dengan adanya contohnya di akademik juga. Contoh lain kontrak mata kuliah. Kalau kontraknya manual, ya, kita kontrak langsung datang ke sini semuanya. Kontrak langsung 700 datang pagi semuanya. Banyak kontrak labor kayak mana? Labor masih oke lah. Datang 700 orang pakai kertas, antri nunggu di PI. Antri depan ruang PI. Apa? Untuk konsultasi serta mau tanda tangan Kak. Tapi dengan basis data bagaimana? Anda ngontrak dari rumah, konfirmasi ke PA, PA akan ngecek, kalau tinggal konfirm, selesai.
Paham ya? Itu contoh di penerapan base data di akademik. Di rumah sakit juga sama. Ya. Kenapa di rumah sakit itu perlu dilakukan pengembangan base data atau perlu diterapkan base data di sana? Karena kan yang berobat di rumah sakit itu banyak nggak orang. Setiap hari banyak kan. Apalagi yang di rumah sakit itu kita perlu tahu riwayat penyakit dari pasien. Kenapa? Karena kalau salah-salah ngasih obat bisa tewas orang. Nah, contoh lain lah, kalau seandainya rumah sakit itu belum memiliki informasi. Anda datang, pertama kali berobat, disuruh isi formulir, setelah dikasih formulir, dikasih kartu berobat. Dikasih kartu berobat. Tujuannya apa? Agar ketika berobat berikutnya, Anda tinggal bawa kartu. Nah, ketika pertama kali berobat, setelah didata formulirnya, dikasih kartu berobat, diperiksa, dicatatlah kapan berobatnya, keluhannya apa, obatnya apa yang diberikan, kemudian siapa dokter yang menangani. Disimpan dalam kertas biasanya kan? Kertas diambil oleh asistennya, disimpan dalam arsip. Nah, umpamanya selama 6 bulan Anda sehat-sehat saja. Begitu 6 bulan Anda sakit, datang lagi ke rumah sakit ya. Ternyata kartu kalian hilang umpamanya. Lupa kartu atau lupa meletakkannya. Begitu datang ke rumah sakitnya, nanya, sudah pernah berobat sini belum? Sudah. Kartunya mana? Hilang. Nah, karena belum punya base data, kan bingung dia nyarinya. Pak nak hilang, dalam apa nak ketemu? Pak baru ya. Bagaimana apa? Data yang lama tidak dipakai lagi. Sementara di data yang lama itu ada histori penyakit kita, ada riwayat medis kita. Nanti dari sana kita tahu, Bapak ini karena sakit ini, obatnya ini, dikasih obatnya cocok. Tapi kalau ada base data, walaupun hilang kartu kita, nanti nggak perlu lagi nyetak itu baru. Cukup cari nama pasiennya. Siapa namanya Pak? Namanya Susi. Kita tinggal cari sistemnya. Oh Susi. Muncul banyak nama Susi rupanya. Susi Lawati, Susi apa, Susi ini. Tanya lagi, Susi yang alamat di mana? Oh alamat di PH. Tinggal basis data. Rumahnya di mana? Oh yang di sini. Jadi tinggal ambil namanya, kartu, tinggal dicetak ulang. Rekam medisnya tinggal terlihat sana lagi kan? Nah, makanya di rumah sakit itu juga perlu dikembangkan basis datanya. Itu pegawaian sama, itu pegawaian pun supaya datanya itu akurat, up to date, maka sebaiknya data kepegawaian itu dibuat basis data. Kenapa Pak? Oh ya gini, kenapa perlu dibuat? Demam aku. Kan kalau di pegawaian, kan biasanya data pegawai itu ada nik, ada nama, ada golongan, ada pangkat, ada status, ada jumlah anak. Untuk apa itu Pak? Salah satunya data pegawai itu berimplikasi ke data penggaji. Santai anjir. Nah, di data penggajian, ya, gitu, itu. Salah satu yang menjadi komponen perhitungannya apa? Ada tunjangan istri, ada tunjangan. Ya, aku beli set. Kalau seandainya di data pegawai tadi, kita umpamanya dia sudah menikah, tapi lupa diupdate. Laki-laki menikah, tapi lupa diupdate base datanya, atau belum ada base data. Sudah menikah, sudah diisi formulir belum dikasih. Akibatnya apa? Begitu dia penggajian, dia tidak mendapat tunjangan istri. Sekarang gitu. Menikah, kenapa? Database-nya belum ada. Atau dia sudah menikah, punya anak, formulir sudah diisi nama anak siapa, tapi karena tidak punya base data belum diupdate, tidak mendapat tunjangan anak. Makanya di kepegawaian itu perlu dibangun base data. Pegawainya sudah pensiun, sudah surat pensiun, belum diserahkan oleh atasannya. Akibatnya apa? Sudah pensiun masih mau gaji, gajinya full.
Atau ada orang sudah meninggal belum dilaporkan juga, ya sih begitu. Kenapa? Karena belum punya basis data. Paham ya? Paham? Nah, hanya di kepegawaian juga perlu ada penerapan basis data. Ya, akuntansi sama. Kalau dulu kan kita ngajar laporan akuntansi, kalau bagian akunting tidak akhir bulan udah mulai bising. Kenapa? Bikin laporan baru rugi. Apa? Direkap transaksi per bulan. Yang biasanya balik jam 2, hanya lembur tengah malam. Tapi dengan adanya basis data yang kita bangun, maka agen akunting tidak perlu merekap transaksi per bulan. Kenapa? Setiap transaksi per hari itu bisa diinput. Masuk ke debit, masuk ke kredit. Masuk ke debit, masuk ke kredit. Hari bulan apa? Tinggal cetak laporan. Apa maksudnya kan? Nah, itulah salah satu di bidang akuntansi. Di bidang reservasi bisa di bagian apa? Ya, kalau kamar hotel cuma 5, tidak perlu ada dalam data, cukup tulis kertas saja. Tapi kalau hotel itu kamarnya banyak, yang nginap kami, maka kita harus mempunyai basis data. Kenapa? Karena kalau salah-salah nantinya salah juga di pendataan kamarnya. Contoh, kamar sudah terisi karena salah lihat, bisa saja di booking oleh orang yang lain. Contoh gini, anggaplah ada 100 kamar. 100 kamar yang terisi umpamanya ada 95. 95 itu terisi sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Ada yang sudah terisi sampai tanggal 7. Ternyata ada orang yang mau nginap tanggal 6. Ada anggaplah 6 orang. Kan kurang 1 ya. Nah, karena 100 orang itu datanya kita catat 70, ada yang lupa kita. Oh, ada kamar tanggal 6, ada. Butuh berapa kamar? 7. Langsung dipindah ke kamar. Tanggal 7 kamar ini, tanggal ini. Ternyata di tanggal 7 ada kamar yang belum check off. Akibatnya apa? Orang masih nginap, ada yang mau check in, Anda langsung kasih saja. Kenapa? Karena tidak ada aplikasi yang digunakan untuk monitor kondisi kamar. Tapi kalau ada basis data, tinggal kita kontrol. Kamar ini, tanggal segini, statusnya kosong atau tidak. Lihat tanggal berapa kamar ini kosong. Atau lebih simpelnya dibuat tanda tanggal ini merah. Kalau merah statusnya terisi. Kemudian tanggal ini hijau, berarti statusnya masih kosong. Tapi kalau kertas, kalau sehari mungkin gampang ya. Kalau ada data numpuk sampai 3 hari, 4 hari penuh bukunya, ini nggak bolak-balik. Tanggal berapa? Ini kosong. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, bidang perbankan, ya sama. Coba bayangkan perbankan. Kalau perbankan itu tidak punya basis data, repot tak kalian nabung, repot tak narik duit. Kalau dulu, ya, saya ingat masih tahun 99 itu, kalau kita nabung di bank yang sama, beda kantor cabang saja, itu Anda tidak bisa narik duit. Saya nabung bank BTN namanya, saya nabung di Bunga, rekening saya bawa, pas di Jambi duit saya habis. Saya pergi ke bank BTN Jambi. Bisa tidak kalian narik duit sana itu dulu? Bisa. Bapak nabung di mana? Di Bunga. Nampaknya di Bunga, Pak, bukan di sini. Kenapa? Karena database mereka masing-masing. Tapi berkembangnya teknologi, mulailah dibuat database-nya terpusat untuk satu bank. Anda nabung di Bunga, sekarang bisa narik di Jambi, bisa narik di mana saja. Tapi berkembang lagi. Kan bank itu tidak terdapat di semua daerah. Contoh, bank BRI atau bank BCA tidak ada di kabupaten ini, tidak ada di kabupaten ini. Bagaimana solusinya? Dikembangkan lagi aplikasi, muncullah ATM bersama, mau narik di bank manapun
bisa Anda lakukan asal bank tersebut terdata di kerjasama banknya yang bersama. Jadi mau narik di bank BCA, mau narik di bank apapun, saldo kalian sama nggak? Kenapa sama? Karena datanya satu. Simpan di dalam satu database. Paham? Contoh di bidang perbankan. Ya. Atau sekarang, Pak, lama-lama buka ATM takut. Dikembangkan lagi aplikasinya ke dalam bentuk saya bilang tadi, ada yang e-banking, ada yang mobile banking. Untuk transfer tidak perlu ke ATM, cukup melalui aplikasi. Juga contoh menerapkan di perbankan. Kenapa semua itu bisa dilakukan? Karena mereka punya basis data. Kalau tidak ada basis data, bisa tidak dilakukan itu? Tidak bisa. Ya, yang asuransi juga sama. Ya, asuransi banyak nasabahnya. Bagaimana mendata nasabah, bagaimana mendata data pembayaran dan lain sebagainya, itu juga bisa diterapkan di basis data. Dan bidang-bidang yang lainnya. Dan juga contoh di bidang sekarang penjualan. Ya, kalau dulu yang punya aplikasi penjualan kan paling kalau nggak minimal kalau tidak swalayan minimarket. Karena pun toko-toko sudah banyak punya aplikasi kan. Kenapa? Biar jelas berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa harga barang. Tidak mungkin yang namanya kasir itu ngapal harga kita sektor. Berapa harga kakek saya nggak harga. Tapi nggak data cukup scan barcode-nya, nanti muncul harganya berapa, stoknya akan otomatis berkurang. Ada barang baru yang bagian belakang tinggal input atau nama barangnya, nanti otomatis stok akan bertambah. Tinggal lihat laporan akhir bulan, tinggal lihat berapa penjualan, berapa pembelian. Ya, sekarang hampir semua bidang sudah mengembangkan basis. Tujuannya apa tadi? Saya bilang tadi, basis data itu dikembangkan agar kita bisa menghasilkan informasi yang cepat, informasi yang akurat, informasi yang up to date. Up to date maksudnya apa? Informasi yang sesuai dengan saat itu. Jangan sampai stok di gudang 5, ternyata di sini cuma 1. Up to date nggak nama itu? Tidak, ada beda stok. Paham ya? Itu contoh-contoh penerapan basis data. Bidang yang lainnya pun bisa Anda gunakan. Bilang Anda anak SI. Anak SI harus kuat di analisis database-nya. Ya. Karena apapun bahasa pemrogramannya, kalau dia ngolah data, dia perlu basis data. Kalau tidak ada basis data, apa yang mau diolah? Ya. Oh, ini baru semester 3. Jadi kalau basis data kuat di mata kuliah pemrograman, baik itu yang mobile, baik yang web atau pemrograman yang lainnya, tolong didalami ya. Ya. Nah, saya di sini tidak ngajari interaksi ke web, tidak mengisi mobile, saya ngajari konsep basis datanya. Nantinya Anda mau pakai apa terserah kalian. Itu tujuannya. Ya. Nah, Anda jago di programming, kalau basis datanya kacau, hasilnya pasti kacau. Ya. Karena informasi yang baik itu dihasilkan dari basis data yang baik. Paham ya? Oke. Lanjutkan ke slide berikutnya. Ada yang ragu enggak? Penjelasan saya tadi. Jelas? Jelas? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang kita lanjutkan ke slide kedua, yaitu tentang sistem basis data. Tentang sistem basis data. Apanya, Pak? Ada basis data, ada sistem. Yang namanya sistem itu pasti kumpulan dari komponen. Ya, sistem tidak berdiri sendiri. Ada komponennya, ada elemennya. Nah, kenapa kita perlu
ada sistem basis data tadi. Itu tadi sistem basis data itu diperlukan agar nantinya kita bisa menghasilkan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date. Makanya kita perlu namanya sistem. Kalau basis data itu komponennya. Nah, apa saja yang menjadi komponen dari sistem basis data? Apa saja yang menjadi komponen dari sistem basis data? Nah, lihat di sini. Ini merupakan komponen dari sistem basis data. Yang pertama hardware. Apa ada hardware? Ya, ya, walaupun basis data tadi tidak disimpan dalam lemari, disimpan dalam bentuk digital, disimpan dalam bentuk data-data elektronik, kan dia tak memerlukan media penyimpanannya. Media penyimpanannya itu disebut salah satunya adalah hardware. Apa hardware? Ya, PC hardware, hard disk hardware, keyboard hardware, mouse hardware. Ini ya perangkat yang digunakan untuk mengelola basis data, menyimpan basis data, ya, termasuk dengan hardware, termasuk jaringan hardware, perangkat keras ya. Dan hardware kalau tidak ada sistem operasi bisa jalan nggak? Enggak. Anda punya komputer, punya laptop, nggak ada Windows-nya, Anda bisa apa? Anda bisa apa-apa. Makanya hardware tadi supaya bisa berfungsi, supaya bisa hidup, supaya bisa Anda nyalakan, supaya Anda bisa gunakan, yang memerlukan yang namanya sistem operasi. Ya, memerlukan sistem operasi. Kalau di komputer kan bukan yang Anda gunakan sekarang Windows. Sistem operasi bukan hanya Windows. Yang lainnya apa yang pernah Anda dengar? Ada Linux. Linux juga itu sistem operasi. Atau di smartphone. Apa sistem operasinya? Ada Android. Apalagi? iOS. Kalau dulu ada juga yang versi Windows ini. Windows Mobile dulu ada juga. Cuma sekarang ya kalah sama Android. Ya, nggak terlalu itulah. Dulu ada juga yang Nokia, punya OS juga. Nokia pakai apa nih? Symbian nih. Kalau dulu. Sekarang mereka sudah oke. Ada pakai Android. Kemudian awal-awal pakai Windows, tidak laku pakai Windows, sekarang dia beralih ke Android. Ya. Itu contoh operasi. Nah, selain operasi tadi, supaya fungsinya hardware ini bisa digunakan, sistem operasi itu juga berfungsi agar aplikasi itu juga bisa kita gunakan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kalau tidak ada sistem operasi, maka DBMS ini tidak bisa dijalankan. Anda tidak bisa menjalankan SQL server, Anda tidak bisa menjalankan SQL kalau sistem operasi tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya aplikasi itu berjalan di atas sistem operasi. Contoh, kalau simpelnya, kalau tidak ada Android, Anda bisa tidak minta Facebook di aplikasi ini? So, ya, Anda tidak bisa menginstal aplikasi yang lainnya. Kenapa? Karena aplikasi tadi berjalan dalam sistem operasi. Contoh, Word kalau di komputernya, Word itu jalannya di mana? Di sistem operasi. Kalau belum ada instalasi operasi, maka Office tidak bisa Anda install. Kalau belum ada sistem operasi, Microsoft belum ada install. Artinya aplikasi itu bisa Anda jalankan setelah sistem operasinya termasuk DBMS. DBMS aplikasi yang digunakan untuk mengolah basis data. Nah, basis datanya itu ada di dalam DBMS. Dan berikutnya baru user. User siapa itu? User adalah pengguna. Pengguna itu banyak. Ada yang end user, ada yang database administrator, dan user yang lain. Nah, kalau tidak ada usernya, tak apa siapa yang pakai? Tidak apa pastinya. Gitu. Paham ya? Itu komponen dari sistem basis data. Nah, sekarang kita lanjutkan abstraksi data. Abstraksi itu tahu nggak maksudnya apa? Abstraksi itu kan kalau kita nulis karya ilmiah depannya ada abstrak, gitu ya. Belum pernah ya? Belum ya. Nanti kalau sudah belajar metode penelitian ada abstrak. Atau Anda menulis paper di depannya ada abstrak. Abstrak itu apa? Gambaran.
Ya, dari baca abstrak kita tahu nih, ini apa latar belakang, apa tujuannya, apa metode penelitian, apa hasilnya. Itu kan dalam penelitian. Kalau dalam masih data apa abstrak itu cara kita melihat data. Nah, cara kita melihat data ada level-levelnya. Siapa? Tergantung dari sisi orang yang melihat. Apa saja levelnya? Nih, lihat. Ada 3. Yang pertama ada physical view, berikutnya ada conceptual view, yang terakhir ada user view. Setelah lainnya level eksternal, level konseptual, level internal. Oh, maksudnya Kak, apa yang maksud dengan level internal atau physical view? Level internal atau physical view maksudnya ya cara orang melihat basis data itu secara fisik. Maksudnya Pak, yang namanya fisik, kalau saya ingin tahu si Ranti itu ciri-ciri kayak mana? Kalau kita tidak kenal ya, Ranti itu umpamanya orangnya tinggi, kayak jilbab, hidung mancung, umpamanya. Kalau saya ingin tahu si Randy kayak mana orangnya? Oh, Randy itu rambutnya cepat, kemudian rahangnya tegas, umpamanya. Matanya sipit, umpamanya. Itu kan fisik ya. Nah sama, kalau lewat ya. Nah, kalau physical view database ini maksudnya dia melihat basis data secara fisik, umpamanya. Apa yang secara fisik itu? Apa database-nya? Filenya apa saja? Kan yang namanya database kan kumpulan file-file. Filenya apa saja? Kemudian atribut di masing-masing file tadi apa saja? Kemudian apa tipe data dari atribut tadi? Ya, apa tipe data di atribut? Kemudian berapa jumlah karakter dari masing-masing atribut? Sampai dia melihat sedetail itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa merancang basis data secara tepat guna. Siapa biasanya yang melihat data secara fisik itu? Database administrator, orang yang membuat dan mengelola basis data. Nah, saya harap kalian situ posisinya, ya bisa melihat basis data secara utuh. Kenapa? Kalau kita salah merancang basis data, salah mengalokasikan atributnya, salah mendefinisikan jumlah karakternya, itu nantinya bisa apa? Berpengaruh terhadap baik itu kinerja, baik itu ke penyimpanannya. Ya, kita perlu melihat basis data secara fisik. Kemudian conceptual view. Kalau conceptual view artinya dia cukup melihat basis data secara konsep. Kalau melihat basis data secara konsep, artinya apa? Dia cukup tahu basis datanya apa, ya, kemudian filenya apa saja, apa atribut dari file. Cukup seperti itu. Dia tidak perlu tahu apa tipe data, berapa jumlah karakter, tidak perlu. Pokoknya ada untuk database akademik sudah ada, sudah. Untuk kalian sudah ada. Itu secara konsep. Secara konsep maksudnya apa? Dia tahu ini nama datanya, ini file-nya, ini atributnya, selesai. Siapa yang bisa melihat? Di sini ada manajemen ya. Mbak, saya mau untuk data akademiknya, apa saja data yang ada? Itu data mahasiswa, data dosen, data pelajaran. Contoh. Ya. Nah, kalau yang level eksternal user view apa? Melihat basis data dari level user. Kalau melihat basis data dari level user, berarti hanya dia melihat data itu sesuai kebutuhan dia saja. Contohnya apa? Contoh kalian. Begitu kalian mau login, Anda kan cuma butuhnya biodata kalian, ARS, HS, transkrip. Anda tidak perlu tahu umpamanya siapa dosen kontrak semester ini, yang ngajar mata semester ini, ya. Tahu untuk dosen PA si Anu siapa? Enggak kan? Ya apa? Yang user view tadi memang dia hanya melihat data sesuai kebutuhan dari masing-masing user. Paham? Paham enggak? Paham ya? Dan jangan bingung pula, Pak, kita belajar di labor, kenapa bahas teori? Saya bilang, karena ini dasar, Anda tahu konsepnya dulu, praktek gampang. Ya.
Karena nanti setelah bahas teori kita membahas merancang database-nya. Kalau database sudah ada, baru tinggal Anda ketik codingnya. Codingnya database apapun perintahnya sama. Ya, yang penting ada paham dulu bagaimana merancang base data. Kalau sudah paham merancang base data, nantinya baru tinggal implementasikan ke DBMS. Sekali lagi, kalau ngoding, kalau paham berapa apapun bentuk base datanya, perintahnya itu tidak ada berubah. Makanya yang perlu Anda pakai konsepnya. Ya. Nah, lanjut lagi. Hierarki data. Jadi data itu punya hierarki. DBMS itu bukan data ya. DBMS bukan data. DBMS itu perangkat lunak ya. Jadi hierarki data itu mulai dari database. Jadi hierarki data itu yang pertama database. Database itu apa? Database itu adalah kumpulan dari file-file yang saling berrelasi. Saya ulangi lagi. Untuk kesian kalinya saya bilang, database adalah kumpulan dari file-file yang saling berrelasi. Pak, kalau saya lihat di buku lain artinya beda, Pak. Saya lihat di buku artinya beda, Pak. Tidak ada masalah. Silakan Anda mau cari definisi yang lain. Intinya esensinya yang dikatakan database kumpulan dari file-file yang saling berrelasi dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kalau datanya tidak ada relasi, itu bukan database namanya. Nah, itu hierarkinya. Hierarki data yang pertama database. Nah, kemudian di bawah database ada file. File itu apa? File itu adalah kumpulan dari record sejenis. Ya, file itu adalah kumpulan dari record sejenis. Record itu bahasa kitanya baris. Apa ada contohnya, Pak? Nanti habis ini saya bahas ya. Record adalah kumpulan dari file adalah kumpulan dari record sejenis. Kemudian ada record. Record apa, Pak? Record itu adalah kumpulan dari beberapa field atau atribut. Ya. Record itu kumpulan dari beberapa field atau atribut. Kemudian field itu apa? Field itu adalah kumpulan dari beberapa byte atau data value. Ini banyak ada byte kan? Field kumpulan dari beberapa karakter atau byte. Byte apa? Kumpulan dari bit. Ini masih nggak ada? 1 byte berapa bit? 1 byte berapa bit? 1 byte sama dengan 8 bit. Kita sudah pernah belajar konversi bilangan ya? Bilangan biner, bilangan heksadesimal, bilangan oktadesimal, pernah belajar itu? Pernah ya? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Saya tidak belajar itu lagi ya. Itu materinya beda. Itu belajar konversi bilangan. Tak kenapa bit satuan terkecil? Ada yang tahu bit itu apa? Kenapa bit satuan terkecil datanya? Atau bahasa lainnya, bit itu apa? Bit itu binary integer. Tak kenapa dia binary integer? Ya, karena komputer kan hanya bisa baca 0 dan 1. 0 dan 1 itu adalah bilangan biner. Jadi data yang simpan ke dalam komputer dibaca dalam bentuk angka 0 dan 1. 0, 1, 0, 1, dan 1. Bagaimana komputer bisa menunjukkan data lagi? Data tadi dikonversikan atau muncullah pokoknya Anda nyimpan akuan. Akuan itu bukan akuan disimpan ke dalam angkanya. Akuan itu dikonversi ke dalam bentuk biner. Dan itu angka 0 dan 1. Makanya satuan terkecil dari data itu bit. Bit itu binary integer. Ya. Nah, satu karakter sama dengan 1 byte. A 1 byte. AB 2 byte. Cara bacanya ya. Konversinya tinggal itu, bitnya berapa. Paham ya? Nah, jadi masih tentang hierarki data. Jadi saya jelaskan mana yang database, mana yang file, mana yang record, mana yang field. Nah, di sini.
Jadi saya jelaskan bahwa yang namanya database kumpulan dari file-file. Contoh situ, anggaplah database kepegawaian. Kan di database kepegawaian itu ada file golongan, ada file jabatan, ada file pegawai, ada file gaji kan. Itu kumpulan file tadi disebut dengan database. Nama database terserah kalian lah. Apakah database kepegawaian, database apa, sesuaikan kebutuhannya. Nah, itu database. Kemudian file tadi saya jelaskan. File adalah kumpulan record sejenis. Record itu baris. Lihat, ada berapa record itu? 5 record. Ya, kumpulan file adalah kumpulan record sejenis. Umpamanya record yang pertama. Record yang pertama itu ID pegawainya 94002. Namanya Asep. Alamatnya Jalan ABC, Kota Jakarta. Kode posnya itu nomor teleponnya. Jadi record yang pertama kita bisa melihat data siapa? Data si Asep. Di record kedua juga kita bisa melihat Asep, tapi Asep yang berbeda ya. Kenapa beda? Yang sama kan cuma namanya, ID-nya berbeda. Kan kalau nama itu ada kemungkinan sama kan? Kalau NIM ada kemungkinan sama? Ada NIM yang sama? NIM tidak ada yang sama. Kalau nama pasti ada yang sama. Makanya yang salah satu file dalam database itu ada yang berperan sebagai primary key. Primary key itu apa? Key yang berfungsi untuk membedakan record yang satu dengan record yang lain. Paham ya? Itu yang namanya record. Kemudian field yang mana? Field kolom. Field itu kolom atau malahnya atribut. Ya, jadi ada field ID pegawai, ada field nama, field alamat, dan seterusnya. Jadi untuk apa field itu? Untuk apa atribut itu? Field atau atribut itu digunakan untuk mendeskripsikan objeknya. Kalau dia file mahasiswa, apa atributnya? Name, nama, alamat, nomor handphone, kode prodi, tulisan PA. Itu namanya atribut. Kalau record itu baris. Paham? Kalau isi dari atribut itu namanya data value, data value. Apa itu? Kumpulan dari byte tadi kan? Kumpulan dari byte-byte tadi. Kalau umpamanya Asep berapa byte? 4 byte. Berapa bit? Tinggal Anda konversikan ke 8 bit tadi. Paham? Ya. Itu yang dimaksud dengan database. Ada ragu enggak kira-kira? Tidak terbayang enggak? Mana yang database, mana yang file, mana yang record, mana yang field. Saya bilang deh, kalau ini tidak paham, ya ini nggak susah. Nah, kalau tidak paham, nanti tinggal gampang menerapkannya. Gimana kira-kira? Understand orang? Ya. Gimana? Oh ya. Bagaimana kita mengetahui dia byte berapa byte-nya gitu ya? Konsep sederhananya, satu karakter sama dengan satu byte. Ya. Jadi kalau umpamanya namanya Asep spasi Asep, kalau Sunda bisa ulang berapa kali namanya ya? Dan namanya siapa? Asep Sentosa umpamanya. Asep spasi Sentosa. Asep itu berapa karakter? 4. 4 berarti dia 4. Ada spasi. Sentosanya. Satu spasi itu tetap dibaca sebagai satu karakter. Ada 2 spasi dibaca 2 karakter. Di Sentosa 7. 4 tambah 1 spasi kosong 5 tambah 7 karakter. Berarti berapa karakter? 7 tambah 5 berapa? 12 karakter, masih sama dengan 12 byte. Cara menggambar itu satu karakter sama dengan 1 byte.
Paham ya? Nah, nanti kita mengalokasikan tipe data dan jumlah karakternya itu sesuaikan. Oh, umpamanya nama kita pakai bar chart. Tipe data jumlah karakternya umpamanya anggaplah 25. Kenapa 25? Karena umpamanya ada nama masa yang panjang sampai 25 karakter. Kalau nama Anda buat 10 cocok enggak kira-kira? Enggak. Kalau namanya yang panjang ya. Kalau nama cuma Rudi, Dina, ya pendek. Kalau namanya panjang-panjang ya. Umpamanya Rudi Saharjo Budiawan. Berapa karakter? Muat enggak muat. Maka alokasikanlah dengan jumlah maksimal. Jenis kelamin. Berapa maksimal jumlah karakternya? Contoh. Kalau jenis kelaminnya Anda tulis cuma L dan P, cukup satu saja. Jangan dibuat 10 enggak. Bukan hasil. Kenapa 10? Kalau yang dimaksud cuma satu karakter. Ya, jadi alokasikan nantinya ketika kita membuat atribut apa tipe datanya, alokasikan sesuai dengan bentuk. Jangan asal buat, nggak boleh. NIM berapa jumlah karakter? 10 kan? Anda buat 15. Berfungsi nggak sisanya? Tidak. Tapi sisanya. Apalagi Anda salah pilih tipe data. Umpamanya Anda buat 15, tipe datanya cas. Yang masuk cuma 10. Yang 50 tadi tetap disimpan, tetap dibaca. Kenapa? Karena Anda sudah ngesetnya 5 karakter. Bukan sih enggak? Nggak diisi, tapi tetap disimpan sebagai data. Nanti ada materi sendiri ya, kita bahas tipe data. Supaya paham nanti. Itu baru pengantarnya. Penting ini paham dulu. Kalau kita contohkan ke database akademik, kira-kira filenya apa saja? Akademik. Filenya apa saja? Ada file mahasiswa, ada file dosen, ada file mata kuliah, ada file nilai. Sebagai contoh, ada file prodi. Prodi kan untuk mengetahui kalian kuliah di mana, SI kah, TI kah, SK kah, atau yang lain. Paham ya? Itu caranya ya. Nanti atributnya menyesuaikan. Lagi yang ragu nggak? Pak, boleh nanya, Pak? Oh, boleh, silakan nanya. Silakan. Tadi kan ke cara ngubah byte ke bit tuh tadi berarti 1 byte itu kan 8 bit, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya tadi Asep tuh kan 4 byte. Kalau diubah ke bit berarti 4 kali 8 32 bit gitu ya, Pak? Caranya. Ya, konversinya seperti itu. Kalau mau detail bagaimana konversi bilangan, Anda cek lagi materi di konversi bilangan. Kan ada bilangan heksadesimal, ada bilangan oktal, itu ada materi belajar konversi bilangan. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, yang lain? Dia nggak nyala daring ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang tipe-tipe file. Ya, tipe-tipe file. Coba lihat di sini. Jadi file itu ada pembagiannya. Ada file master, ada file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file pelindung. Nah, apa maksud dengan file master? File master, file utama. Nah, file master dibagi dua ya. Ada yang namanya file induk acuan, reference master file. Ada file induk dinamik. Maksudnya apa, Pak? Kalau dia file induk acuan, berarti file induk yang jarang mengalami perubahan. Bukan tidak berubah ya. File induk acuan adalah file induk yang jarang mengalami perubahan. Dan dia berfungsi sebagai reference. Reference itu apa? Referensi untuk menampilkan data. Apa contoh file induk acuan? Apa contoh file induk acuan? Kalau di dalam database akademik, contoh file induk acuan itu yang pertama data mahasiswa.
Kenapa dikatakan file induk acuan? Apakah file data masih selalu berubah? Tidak. Kalau awalnya NIM-nya ini, pasti namanya ini, alamatnya di sini, di nomor handphonenya. Dan mungkin hari ini namanya Dina, besok berubah jadi Santi. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin alamatnya di sini sekarang di Tehok, besok berubah jadi Pipin. Bisa saja berubah kalau Anda pindah atau nomor handphonenya ganti. Tapi kan itu tiap hari ya. Dia akan berubah jika memang ada terjadi update saja. Jadi file induk acuan itu file reference, file yang jarang mengalami perubahan. Apalagi selain file file dosen. Apakah data dosen berubah? Tidak. File mata kuliah. Apakah file mata kuliah berubah? Tidak. Kalau kode MK-nya ini pasti itu nama MK-nya, pasti itu jumlah SKS-nya, pasti di semester ini, kan gitu. Apakah berubah data mata kuliah tadi? Tidak. Terus yang mana? Yang contoh kalau file induk dinamik, kita contoh yang lain dulu di penjualan. Di file penjualan mana contoh file induk acuan? Data barang. Data barang, kode barang. Kalau kode barangnya ini pasti itu nama barangnya, ya kan? Itu contoh file induk acuan. Data customer. Kalau kode customer-nya ini pasti itu nama customer-nya, alamatnya di sini. Itu katakan contoh file induk acuan. Mana contoh yang file induk dinamik? Kalau contoh file induk dinamik, contohnya stok barang. Stok barang, contohnya file dinamik. Kenapa dikatakan dinamik, Pak? Yang dikatakan dinamik, contoh nih, kapan stok itu bertambah? Kalau kita beli barang. Kapan dia berkurang? Kalau kita jual barang. Nah, apakah kalau kita jual, kode barang dan nama barangnya berubah? Tidak. Apakah kalau kita beli, kode barang stok barangnya berubah? Tidak. Yang berubah apa? Hanya stoknya. Data yang lain ke itu yang dikatakan file induk dinamik. Ya, dia dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan transaksi. Paham? Paham? Yang dari paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian yang berikutnya ada file transaksi. Nah, file transaksi ini adalah file yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Apa contoh file transaksi itu? Contoh ARS, kalau di Siakat ya, ARS itu termasuk ke file transaksi. Berapa? Dia akan menyesuaikan dengan data mata kuliah yang Anda kontrak. Kemudian lagi, kalau di penjualan, apa contoh file transaksi? Ya penjualan. Di penjualan itu kan ada nomor faktur, ada tanggal faktur. Apakah nomor faktur dan tanggal faktur untuk masing-masing customer itu sama? Tidak. Beda-beda kan? Customer fakturnya tersendiri. Barang yang dibeli pun tersendiri. Jadi apa? Dia menyesuaikan dengan transaksi. Itu yang dikatakan file transaksi. Berikutnya ada file laporan. File laporan itu apa? Berarti untuk menghasilkan laporan. Kemudian ada file sejarah. Apa pula bentuknya, Pak? File sejarah ini digunakan untuk menyimpan histori atau transaksi dari data yang kita lakukan. Contohnya, Pak? Contohnya gini lah, contoh paling gampang saja. Kalau kita contohkan ke Siakat, umpamanya sekarang Anda ngontrak base data. Data di semester nilainya gagal. Di semester 5 Anda ngontrak lagi. Dapat nilainya C. Anda tidak puas. Di semester 7 Anda kontrak lagi. Dapat nilai A. Nah, di transkrip yang muncul yang mana? Yang gagal, yang C atau yang A? Yang terakhir kan. Di transkrip yang muncul yang terakhir. Nah, umpamanya Anda pihak akademik ingin tahu nih. Dia kan nilai terakhirnya A. Sebelumnya nilainya apa saja? Nah, nilai-nilai yang sebelumnya Anda dapatkan itu disimpan di file history untuk mengetahui riwayat nilai dari masing-masing mahasiswa.
Itu namanya file store, file sejarah. Atau contoh lainnya di bidang kepegawaian. Kan yang namanya data kepegawaian, orang itu kan bisa pindah-pindah. Pertama mungkin yuk OB, karena kinerja bagus naik ke jadi Profis, karena bagus lagi naik ke jadi umpamanya ke kepala DAU, karena dia punya kinerja baik lagi umpamanya diangkat jadi anggaplah menteri. Nah, kan yang muncul kan hanya pekerjaan terakhir kan? Kalau ingin tahu si Anu ini pernah kerja di bagian mana saja, di mana bisa kita lihat di history. Paham ya? Nah, berikutnya ada file pelindung, file backup. Apalagi itu file backup atau file pelindung fungsinya apa? Untuk membackup file kalau ada terjadi crash atau terjadi kerusakan. Oh, maksudnya Pak? Ya walaupun data tadi kita simpan dalam media penyimpanan, di dalam DBMS, di dalam hard disk, yang namanya perangkat elektronik tidak tertutup kemungkinan rusak. Ya kan? Aman Pak, servernya bagus, listrik lancar, atau hujan badai petir tembak petir bisa, atau ruangan servernya bagus tapi lupa ngecek kondisi hard disk, atau hard disk rusak, karena nggak punya backup data, maka mudah ya data-data tadi harus di backup. Tujuannya apa? Kalau ada terjadi kerusakan, datanya bisa kembali. Paham ya? Makanya data-data itu perlu di backup. Tujuannya kalau ada terjadi kerusakan, data mungkin bisa dikembalikan. Sama lah kayak Google yang sebesar itu, mereka punya datanya bukan cuma satu, punya dua. Kan lebih dari itu kan? Satu yang running, ya satu itu backup. Kalau satunya mati, yang cadangan ya jalan. Coba yang sederhana lah selain itu. WA kalian itu bisa backup nggak? Backupnya di mana? Bisa di internet telepon atau BAP, cloud atau di drive. Tujuannya apa? Kalau Anda ganti handphone, Anda nggak perlu lagi cari buka handphone. Begitu ganti handphone, ada install, ada restore lagi, hasil backup. Semua story masuk lagi ke WA. Itu salah satu kunci dari file backup untuk membackup. Ada yang kurang jelas? Jelas? Jelas, saya lanjutkan. Berikutnya kita bahas bahasa dalam basis data. Nah, ini bahasa ini yang nanti kita praktekkan ya. Bahasa apa saja yang digunakan dalam basis data? Yang pertama ada DDL. Bahasa kitanya data definitive language. Untuk apa Pak DDL itu? DDL itu digunakan untuk membuat ya, merubah dan menghapus database dan tabel. Jadi kalau kita membuat database dan membuat tabel, perintah yang kita gunakan adalah create. Contoh, create database academic. Maka kita membuat database academic. Kalau kita ingin membuat tabel mahasiswa, create tabel mahasiswa. Kita membuat tabel mahasiswa. Nah, kalau seandainya ada yang salah di tabel yang kita buat, bagaimana cara merubahnya? Kalau tabel yang kita buat salah, ya, dan ingin merubahnya, apa perintah kita gunakan? Perintah alter. Alter itu digunakan untuk merubah struktur data. Oh, umpamanya tadi tanggal lahir, nah, ini alamat Anda buat 10, ternyata alamat panjang, Anda rubah dari 10 menjadi 25. Itu kita rubah dengan menggunakan alter. Kemudian drop untuk apa? Untuk menghapus database tabelnya. Rupanya tabelnya tidak Anda perlukan, tidak masuk dalam database-nya. Sehingga Anda hapus dengan menggunakan perintah drop. Istilahnya create membuat
alter merubah, drop menghapus. Berikutnya ada DML, data manipulasi language. Nah, pula, Pak. DML itu digunakan untuk memanipulasi data. Apa saja perintahnya? Ada insert. Insert untuk apa? Insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Jadi kalau memasukkan data ke dalam tabel, perintah kita gunakan adalah insert. Kalau datanya ada yang salah, mau Anda update, mau Anda rubah, maka perintah yang digunakan adalah datanya tidak Anda butuhkan, mau Anda hapus datanya. Untuk menghapus data, yang Anda gunakan adalah perintah delete. Mau menampilkan data yang ada di dalam tabel, maka tampilkan dengan menggunakan perintah delete. Paham ya? Yang samakan ya, alter dengan update beda, drop dengan delete beda. Ya, kalau update, delete itu yang diupdate isi dari tabel. Kalau alter, drop yang dihapus tabel beda. Jadi gini, umpamanya kalau kita ilustrasikan, kalau kita mau merubuhkan gedung lab 15 ini, maka otomatis isi dalamnya kan habis juga nggak? Tapi kalau umpamanya yang mau kita keluarkan itu hanya anggaplah kursi ini, yang lain masih tetap, gedungnya masih utuh kan? Itu maksudnya. Jadi kalau yang kita hapus tabel, maka isinya juga akan hilang. Tapi yang kalau kita isi tabel tertentu. Itu maksudnya. Paham ya? Yang disamakan. Dan terakhir ada data control language. Itu digunakan untuk mengontrol data. Ada yang namanya grant, ada yang namanya report. Grant itu apa? Grant digunakan untuk memberikan akses, kemudian report digunakan untuk dicabut hak. Paham? Paham? Nah, slide yang terakhir. Ini pengguna base data. Jadi pengguna base data itu ada dua kelompok. Yang pertama database administrator, yang kedua database user. Database administrator siapa? Orang yang membuat dan mengelola basis data. Database user siapa? Ada programmer aplikasi. Siapa itu? Orang yang mengembangkan aplikasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya. Dialah programmer aplikasi, dia juga database administrator. Siapa? Dia mengembangkan aplikasi, tapi dia juga mengembangkan basis data. Paham ya? Kemudian casual user atau live user. Ini siapa? Orang yang berinteraksi dengan database itu dengan menggunakan interface atau menggunakan perintah SQL. Biasanya orang yang pakai SQL ya. Nah, kalau end user, orang yang berinteraksi dengan database dengan menggunakan aplikasi. Contohnya, aplikasi card, input name, input password, tampil data. Kemudian mau masuk ke learning, input name, input password, tampil datanya. Itu end user. Ya. Nah, yang terakhir ada specialist user. Siapa itu Pak? Specialist user itu orang yang berinteraksi dengan base data hanya untuk kebutuhan tertentu. Maksudnya Pak, umpamanya dia butuh data penelitian, dia butuh data mahasiswa, name, nama, alamat, tanggal lahir, umur, umpamanya asal sekolah. Dia mengambil data hanya kebutuhan tertentu saja. Itu namanya spesialis ya. Paham ya? Paham? Oke, paham? Itu materi kita di pertemuan kedua ini, ya. Kita lanjutkan nanti pertemuannya di minggu depan ya. Misalnya lagi untuk pertemuan berikutnya kelas ini continue setiap minggu tetap ya. Oke. Maaf Pak. Ya. Yang tadi bahasa dalam data yang report tadi apa Pak? Gak kedengaran. Yang mana? Yang mana? Report. Yang DCL. Report. Tadi kan ada yang sini. Reportnya itu apa tadi Pak? Oh ya baik. Ada yang tanya. Kalau grant itu digunakan memberikan hak akses ke dalam database ya. Umpamanya
kita ingin memberikan hak akses kepada user untuk melihat tabel mahasiswa. Maka perintah yang kita gunakan grant select on mahasiswa to ke siapa usernya. Maka user tersebut bisa melihat data mahasiswanya. Nah, kalau revoke itu mencabut hak aksesnya, kita batalkan. Dia tidak boleh lagi melihat tabel mahasiswa. Maka revoke ya, revoke mahasiswa from siapa nama usernya. Maka mahasiswa tersebut tidak bisa lagi melihat tabel mahasiswa. Itu maksudnya. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada, ya saya rasa materinya cukup hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.